Welcome back to my channel. Ngelihat bola bareng Bung GX. Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Ketika Bapak Erick Thohir berjabat tangan atau bersalaman dengan pemain keturunan Eropa. Ya, calon pemain naturalisasi baru Kevin Dix. Jabat tangan dengan Bapak Erick Thohir. Ini menambah kembali kekuatan tim nasional kita, khususnya di lini pertahanan, karena memang posisi dari Kevin Dix ini sebagai center back ya, jadi semakin kokoh dan semakin mempertebal barisan pertahanan tim nasional Indonesia. Oke, Kevin Dix ini seperti yang sudah banyak kita ketahui, sejak lama dia di lobby atau dinego oleh PSSI. Bahkan sejak zamannya Bapak Iriawan atau Iwan Bule, dia sudah di lobby ya, sudah didekati. Hanya saja memang pada saat itu kondisi mungkin perkembangan tim nasional kita belum begitu memikat hati dari Kevin Dix, dan juga pada saat itu Kevin Dix kinerjanya atau performanya atau karirnya sebagai pemain sepak bola profesional di Eropa ya memang lagi bagus-bagusnya, sehingga masih ada harapan dia untuk bisa dipanggil oleh tim nasional Belanda. Nah, sedangkan saat ini kondisi di mana dia usianya sudah 28 dan juga kesempatan mungkin ya dipanggil ke dalam tim nasional Belanda ini semakin tipis dan kemungkinannya juga kecil. Ditambah lagi dia melihat perkembangan sepak bola Indonesia, di mana saat ini sudah banyak diperkuat oleh pemain-pemain keturunan, pemain-pemain naturalisasi Eropa yang memang didominasi oleh keturunan Belanda, sehingga memikat hati dari Kevin Dix ini ya, meluluhkan hati dari Kevin Dix, sehingga dia juga akhirnya berkesempatan untuk mengunjungi Jakarta, bertemu dengan Pak Erick Thohir, dan akhirnya sepakat untuk bergabung bersama skuad tim nasional Garuda. Tentu tidak lain ya, tujuannya adalah agar bisa membawa tim nasional Indonesia ini menuju Piala Dunia 2026 ya. Jadi untuk pertama kalinya lolos ke ajang yang sangat bergengsi di dalam dunia sepak bola, yaitu Piala Dunia. Nah, impian dari setiap pemain-pemain Eropa, pemain-pemain naturalisasi yang direkrut oleh PSSI itu adalah pasti ingin membawa tim nasional Indonesia ke Piala Dunia. Itu impian utamanya. Tentunya selain juga untuk meningkatkan karir pribadi masing-masing ya, sehingga dengan tercapainya impian Indonesia ini menuju Piala Dunia, pastinya kinerja dan juga karir dari para pemain-pemain tersebut akan meningkat, akan melonjak, dan tentunya banyak memikat hati para klub-klub besar pastinya ya. Apalagi memang ketika pemain-pemain tersebut masih memiliki usia yang muda, masih memiliki jenjang karir yang panjang, tentu ini sangat berpotensi sekali untuk bisa direkrut oleh klub-klub besar nantinya ya, jika tim nasional Indonesia ini sukses melaju ke Piala Dunia. Memang mayoritas dari rata-rata ya, average dari usia dari pemain tim nasional kita ini sekitar 23 dan 24 ya, antara 23 dan 24 tahun. Itu rata-ratanya, usia rata-ratanya ya, seperti Ferrari masih 21, Hafner, Rafael Strijk. Yang di atas 25 hanya Ragnar, Tom Haye, di situ juga ada Sandy Walsh, lalu Jordi Amat. Yang selebihnya masih di bawah 25 ya. Dan ini kan usianya yang sebenarnya karirnya masih panjang dan masih berpeluang untuk bisa lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi, dan lebih mantap lagi karir profesionalnya. Nah, perjalanan panjang Kevin Dix menuju kata sepakat ya dengan Bapak Erick Thohir ini sangat luar biasa, sangat ya menarik ya untuk kita cermati ya. Dimana pemain berdarah Maluku ini sudah lama
nego dan juga sudah lama diincar oleh para netizen ya, diminta untuk bergabung ke dalam tim nasional Indonesia ya, melalui akun media sosialnya, melalui akun media sosial klubnya, lalu juga ketika dia komen atau nimbrung di akun sosmed pemain tim nasional yang lain ya. Ini banyak dari para netizen yang mengiming-imingi atau yang mengajaknya ya, merayunya untuk bisa bergabung bersama skuad tim nasional Garuda ya. Nah, akhirnya ya, apa yang diupayakan, apa yang dikerjakan atau apa yang harapkan oleh para pencinta sepak bola tanah air ini bisa terwujud. Tentunya semua nanti akan melalui proses-proses dan juga tahapan-tahapan. Seperti biasa, formalitasnya harus melalui anggota DPR dulu, rapat paripurna, lalu juga dengan sumpah menjadi WNI dan pengurusan semua dokumen, lalu akhirnya pengalihan federasi dari KNVB ke PSSI, baru setelah itu bisa memperkuat timnas Garuda. Kemungkinan targetnya adalah pada match berikutnya, yaitu ketika akan melawan Jepang. Tentu dengan hadirnya Kevin Dix ini, karena memang dia berposisi sebagai center back, maka kerapatan atau ketebalan posisi center back ini atau barisan pertahanan ini menjadi semakin kokoh, menjadi semakin kuat, dan tentunya positif ya. Di situ ada Jay Izes, Mesil, lalu juga ada Rizky Ridho, Ferrari, Jordi Amat, Hubner, dan juga Wahyu Pras. Nah ini sehingga dengan komposisi 3-4-3 biasanya formasi yang diterapkan oleh Sintayong, maka 3 center back di belakang yaitu bisa ditempati Jay, Mes ataupun Kevin Dix yang terbaru. Nah nanti pelapisnya adalah Rizky Ridho, bisa jadi Hubner atau Ferrari, Wahyu Pras, Jordi Amat, dan kemungkinannya karena Jordi Amat ini terbaru, dia informasinya mengalami cedera pergelangan kaki, dan memang mengingat usia dia juga sudah di atas kepala 3 ya, yang dalam hal ini Sintayong itu sangat cermat ya dalam melihat usia ya. Contohnya seperti Lili Pali bukan tidak bagus, dia bagus performanya di Liga 1, tetapi dia tidak direkrut ke dalam timnas karena memang usianya sudah di atas kepala 3, sehingga mobilisasinya mungkin ya, dan juga staminanya ini tidak mumpuni, tidak memenuhi syarat dari strategi atau dari taktikal yang diterapkan oleh Sintayong, sehingga dia tidak diajak atau tidak direkrut ya. Nah, Jordi Amat pun nanti kemungkinannya seperti itu ya. Jadi nanti yang lebih banyak dimainkan ya yang masih muda-muda, yang masih di bawah 30, utamanya yang masih di bawah 25 ya. Jay Izes, Mesiljer, ini kan pemain muda semua. Kevin Dix 28 masih. Nah ini usia-usia yang puncaknya, usia-usia emas ya sebenarnya. Nah, Rizky Ridho, lalu Ferrari, Wahyu Pras ini kan masih banyak kesempatan, masih banyak peluang dia untuk maju ya. Nah, sehingga menarik ya. Tim nasional kita ini sangat menarik, sangat kokoh di lini pertahanan, sangat kuat, sangat banyak pilihan, sehingga tidak ada alasan lagi ya. Kalau misalnya satu cedera atau satu mengalami kendala, maka pelapisnya itu sama kualitasnya, dan ini yang diharapkan oleh pelatih Sintayong ya, dan juga tentunya PSSI ya. Jadi pemain utama dengan pemain pelapis itu tidak jauh berbeda, jadi tidak jomplang gitu ya, dan permainan tetap stabil, taktikal dan strategi bisa diterapkan secara baik ya, tanpa mengurangi dan juga tanpa menurun kualitasnya ya, ketika pemain utama itu digantikan. Nah ini yang diharapkan, yang dicita-citakan oleh PSSI juga. Jadi pemain pertama dan pemain kedua itu memiliki level yang sama, memiliki kualitas yang sama, jadi tidak jomplang ya, seperti yang dimiliki oleh Argentina saat ini ya, juara Piala Dunia, yaitu kekuatan tim utama dengan pelapisnya yang nggak jauh beda, semua sama, sehingga ya permainan tetap stabil, taktikal dan strategi bisa diterapkan dengan baik walaupun ada pergantian pemain.
Nah, ini yang kita harapkan sehingga semua menjadi berjalan dengan baik, tim nasional kita bisa mencapai impiannya, yaitu menuju Piala Dunia. Dan selanjutnya yang kita harapkan adalah bukan hanya di lini pertahanan, tetapi juga lini tengah dan juga depan ya, striker. Nah, ini memang sangat kita butuhkan. Jadi untuk mempertajam penyerangan dan juga untuk mempertajam lini serang tim nasional Garuda. Oke, silakan pendapat komentar Anda mengenai Kevin Dix bergabung dengan tim nasional Garuda, tulis di kolom komentar. Terima kasih.